Menguak kekejian PKI di atas gerbong Kertapati. Gerbong ini adalah bagian dari rangkaian kereta angkutan hasil tebu dan gula peninggalan Jepang. Pada tahun 1948 rangkaian kereta milik pabrik gula, PG, Rejosari ini digunakan untuk mengangkut mayat korban kebiadaban PKI. Para korban kekejian PKI ini berjumlah tak kurang dari 114 orang, yang terdiri dari kalangan ulama, santri, pamong, lurah, tentara dan polisi. Mereka ditangkapi oleh PKI, kemudian dibawa ke sebuah ruangan pabrik gula Goranggareng, mereka disiksa lalu ditembaki dengan brutal. Beberapa korban yang ditangkap, mengalami penyiksaan keji di rumahnya. Selain merampas harta para korban, istri dan anak gadisnya juga diperkosa oleh para pentolan PKI. Kebiadaban itu dilakukan di depan mata suami dan ayahnya, yang kemudian dibawa ke loji PG Goranggareng. Para korban diseret sambil dipukuli, lalu dimasukkan ke dalam beberapa loji pabrik gula berukuran 4x4 meter. Secara bergiliran, para tawanan ditembaki dari luar ruangan, darah menggenang hingga mampu membuat pintu kayu setebal 4 cm mengapung. Setelah puas membantai tawanannya, pasukan PKI kemudian memasukkan jenazah korban ke dalam gerbong kereta. Bau anyir darah seolah mampu mengalahkan aroma limbah tebu yang sangat menyengat. Sambil mengangkat jenazah korban, para serdadu PKI ini juga meneriakkan yel-yel khas komunis. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Begitu cara PKI mengungkapkan kebencian terhadap agama. Menurut kesaksian Kiai Haji Rokib, Imam Masjid Jami Baitus Salam di Kabupaten Magetan. Jika masih ada orang yang menjalankan sholat, PKI merasa sangat terganggu. Sikap tak suka pada agama seringkali diperlihatkan PKI dengan kata-kata sinis, bahkan tindakan yang memancing provokasi. Kala itu, PKI senantiasa menuding umat Islam sebagai anteknya Masyumi. Setiap ulama yang tak mau mendukung agenda politik PKI, maka dituding sebagai loyalis Masyumi. Kalau sekarang yang anti terhadap agenda komunis dituding sebagai loyalis PKS, HTI dan FPI. Dari sini sangat jelas bagi kita, bagaimana modus operasi PKI, yang begitu getol mengumbar ujaran kebencian terhadap para ulama dan umat muslim. Karena mereka paham, bahwa Islam satu-satunya benteng terkuat yang mampu menahan agitasi dan propaganda PKI. Selama masyarakat masih berpegang teguh pada akidah Islam, maka akan sulit bagi PKI untuk menerapkan komunisme di Indonesia. Oleh sebab itu, PKI begitu gencar mengkampanyekan pergaulan bebas. Kumpul kebo, mabuk, merampok dan pemerkosaan telah menjadi ritual wajib bagi anggota PKI. Jenazah para korban pembantaian yang dilakukan oleh PKI, kemudian dimasukkan ke dalam gerbong kereta Kertapati. Setelah itu tumpukan jenazah para kiai dan santri tersebut dibawa ke desa Soco, yang berjarak sekitar 8 km dari PG Goranggareng. Setibanya di Soco, mayat itu dimasukkan ke dalam sumur tua, kemudian ditimbun. Selain itu, PKI juga mengangkut para tawanan yang masih hidup dengan menggunakan gerbong Kertapati. Para korban yang ketika itu masih hidup disiksa secara keji. Tak puas hanya menyiksa, PKI juga menembaki para tawanannya. Belum selesai melakukan eksekusi terhadap sisa tawanannya, terdengar kedatangan pasukan divisi Siliwangi. Tak ingin menunggu lama, akhirnya PKI memasukkan sisa tawanan ke dalam sumur dan menguburnya hidup-hidup. Metode penyiksaan yang dilakukan oleh PKI sangat beragam, dari mulai menyayat tubuh korban, menyundut dengan bara api atau rokok, mencabut kuku, membakar sebagian tubuh korban, memukuli dengan benda keras, hingga menimpa korban dengan batu besar. Semua itu tergambar dari kondisi mayat korban saat dievakuasi, di mana proses evakuasi dilakukan setelah divisi Siliwangi berhasil memukul mundur pasukan PKI. Di situ dapat kita lihat betapa perilaku PKI sangat tidak berperi kemanusiaan, dan tak pantas dibiarkan hidup di Indonesia. Dan perlu diketahui, bahwa seluruh tokoh pemberontakan PKI Madiun yang ditangkap menjalani persidangan cepat, mahmilep, dan seluruhnya mendapatkan hadiah berupa door prize dalam bentuk vonis hukuman mati. Sementara anggota PKI level Keroco juga mendapatkan hukuman yang sama. Sisa kekuatan PKI lainnya yang berhasil meloloskan diri, kemudian lari dan bersembunyi. Di antara tokoh komunis yang terlibat pemberontakan PKI Madiun berhasil melarikan diri adalah DN Aidit, Nyoto, dan Pono. Di mana para penjahat HAM tersebut di kemudian hari mendalangi G30 SPKI. Perlu dicatat baik-baik bahwa pada tahun 1948 pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, saat itu bersamaan dengan pemberontakan PKI Madiun, tengah terjadi agresi militer Belanda II, sebuah agresi yang membuat Soekarno ditawan oleh Belanda. Selama ditahan oleh Belanda, posisi Soekarno diwakilkan oleh Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Perdana Menteri, Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Namun secara de jure, Republik Indonesia tetap dipimpin oleh Soekarno. Dan dunia internasional mengakui hal itu, tak hanya dunia internasional, publik dalam negeri juga mengakui bahwa saat itu pemerintahan RI yang sah adalah di bawah kepemimpinan Soekarno. Sehingga segala perintah penumpasan terhadap upaya pemberontakan PKI Madiun juga tak lepas dari tanggung jawab Soekarno.
Dan hingga sekarang, para loyalis PKI belum pernah menyebut penumpasan pemberontakan PKI di Madiun sebagai bentuk kejahatan HAM. Padahal dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun juga terjadi pembersihan terhadap tokoh dan loyalis PKI. Tak ada tuntutan dari anak cucu Musso kepada Soekarno. Sementara keturunan Aidit CS, yang 2 kali terlibat langsung dalam pemberontakan PKI, malah berusaha mendudukan Aidit CS sebagai korban, lalu menuntut kompensasi dari negara. Playing victim para komunis itu dilakukan dalam rangka membangkitkan kembali eksistensi PKI di Indonesia. Demikian sejarah kelam ini harus selalu kita ingatkan pada seluruh anak bangsa, agar kekejaman PKI tidak dialami oleh anak cucu kita. Gaungkan nobar G30 SPKI sebagai bentuk kepedulian kita dan untuk meningkatkan kewaspadaan bangkitnya PKI. Link film full G30 SPKI tanpa sensor ada pada deskripsi atau komentar.